Garam. Apa yang terlintas dalam benakmu mendengar kata itu? Yah, sebuah bumbu masakan yang rasanya kurang jika ia tak ditambahkan dalam sebuah masakan. Pernahkah terfikirkan olehmu menggantungkan hidup hanya dari penjualan butir-butir garam? Bagi kita, mungkin garam hanyalah sebuah bumbu yang harganya tak seberapa. Namun, untuk sebagian orang yang menggantungkan hidupnya dari penjualan garam, 1000-2000 sangatlah berarti. Mari kita belajar dari sebuah kisah inspiratif Bapak Arifuddin, sang penjual garam di pantai Talise. Namanya Bapak siapa, Pak? Arifuddin. Bapak Arifuddin. Iya. Ibu Fatmawati. Usianya Bapak? Saya 47. Alamat di mana, Pak? Di sini biasa, tapi sekarang di Huntara. Oh, tinggal di Huntara, Pak. Iya. Berarti kemarin karena dampak bencana tsunami Lari ke jadi ke atas, Iya. tinggal di Huntara. Oh, begitu. Terus kalau kemarin Pak naik motor? Iya, naik motor. Kerjaannya Bapak ini Ini. penjual garam ini Iya. sudah berapa lama kira-kira Pak menjual garam? Habis tsunami. Oh, setelah tsunami berarti. Habis tsunami. Iya. Sebelum tsunami Bapak kerjanya apa? Antar koran. Oh, jual koran Pak. Antar bajuah. Oh, begitu Pak. Iya, Kalau sampai sekarang juga masih masih mengantar. seperti itu Iya. Pak. Berarti kadang kalau Bapak antar koran, istri yang jual di sini. Iya. Oh, berarti ini sudah pekerjaan tetapnya Bapak ya, Iya, istrinya iya. Bapak. Kira pendapatan Bapak dari jualan garam ini kira-kira saja Pak? Kira-kira per hari atau Iya, per hari Pak, kira-kira kalau ada. sebenarnya ini tidak jelas. Iya. Iya. Kadang banyak, kadang kurang, kadang tidak ada. Oh, kadang tidak ada Iya, juga, iya. kadang juga tidak ada Pak. Kadang tidak ada. Seharian menunggu di sini tapi tidak ada. Iya. Iya Pak. Berarti mungkin kalau pendapatan berarti tidak menentu Pak ya? Iya, tidak menentu. Kalau rezeki memang betul-betul ya bagus. Baru ini Pak, ini garam yang di sini didapat dari Dalam. dari tambak di dalam itu. Iya. Berarti Bapak beli di dalam, Iya. dijual kembali di Iya. sini. Oh. Dari Makassar, dari Surabaya. Jadi diambil per karung ini Pak. Iya. Per karungnya berapa Pak? Kita ambilkan dari dalam di sini 10 petaninya. 70. Sewa gerobak kemarin 10.000. Berarti 80 itu Pak. Iya, kita jual di sini 100, 100.000. 90. Ya. Kalau ada yang tawar 90 Iya, Pak tawar. 90. Berarti kalau satu ini Pak satu apa? Satu Satu gayung. gayung begini kita jual 10.000. Oh, 10.000. Ya, atau yang kecil 5.000. Oh, yang susah senangnya Bapak jual garam ini apa Pak? Susah tenanya Pak jual garam. Ini? Kadang senang, kadang tidak senang. Berarti kalau kalau tidak ada pembeli berarti Iya, Pak. kayak kita mau bagaimana? Hujan. Nah, Kalau hujan pasti kena hujan di sini Pak. Iya. Hujan baru garamnya pasti. Itu sudah Kalau kena hujan. tidak ada garam dari dalam, jadi kita waktu sampai luar baru harganya juga agak tinggi. Oh, cari dari Makassar, Surabaya agak tinggi. Oh, begitu. Berarti ada juga garam yang dari daerah luar ke sini, Pak? Ada Makassar, Surabaya. itu Makassar di tengah-tengah. Ini Surabaya ditutup yang biru. Iya. Ini Talise, iya. Iya, setelah apa namanya corona ini, pasca corona ini, penjualan garam ini ada perubahan begitu Pak? Banyak sekali perubahan. Biasa cuma orang lewat-lewat. Tiada sehingga takut.
Tapi ini termasuk obat juga, ini obat corona juga. Pakai baju cuci muka. Itu berarti apa Pak? Pengetahuan baru Pak ya? Iya. Keadaan sebelum gempa sama sesudah gempa di sini pasti beda jauh sekali Pak ya? Iya, jauh sekali karena kita sisa di utara. Kepanasan kalau siang begini. Kalau ada orang sakit lo pergi di Huntarago. Kalau tidak berkeringat pukul saya, kalau tidak berkeringat keluar. Bapak Huntara yang di mana Pak? Ini lapangan gol ini. Oh, di lapangan gol. Sebelumnya Pak rumahnya Bapak di mana? Itu. Berarti Ambil air semua. kena dampak tsunami juga Pak ya? Sebelum Pokoknya selama ini di Huntara di tenda, di Huntara di tenda. Cuma pertamanya kita tidur di kuburan. Satu kuburan malam. mana Pak? Tali sesi ini. Masya Allah. Menjaga motorku. Jaga motor Pak. Iya, karena banyak pencuri. Dengan keluarga di bawah semua di situ. Iya, di situ semua tidur satu malam. Satu malam setelah itu Pak kemana Pak? Berjalan mencari rumah di atas situ di gunung. Masya Allah. Tinggal sama orang di situ. Nanti di situ aku tahu. Baku cari-cari Iya, orang. cari-cari rumahnya. Cari makan Pak bagaimana? Cari makan 3 hari tidak makan, cuma Masya Allah. minum. Oh. Cari-cari kita di cari-cari uang. Tapi keluarga semua Pak. Selamat, Selamat. Pak. Ini. Oh. Alhamdulillah selamat Pak. Tidak ada juga yang Tapi Pak waktu gempa itu Bapak ada di situ. Ada Iya, di lokasi. Tidak saya sembahyang. Oh Bapak sholat Iya, Pak. sementara ambil wudhu. Ih, Bapak sedih. Iya. Saya juga jadi sedih. Itu motorku tak banting itu di baku tindih. Istri anak Pak di mana semua Pak? Ini sudah anak-anakku ini lari kemarin. Jadi waktu tsunami itu Pak lari semua. Iya, lari dari air di situ. Dia bilang tidak usah turun, ada sudah rumah habis. Ketemu di masjid situ saya. Bapak berarti sholat di situ Pak? Tidak di Nuriaki. Iya di situ Pak sholat. Cuma mau turun kemari air di jalan. Bapak balik ke atas begini turun. Ada apa istriku lari dengan aku. Saya bonceng sudah naik ke atas. Berarti tinggal motor memang yang bisa selamatkan Pak? Iya. Jadi saya bonceng anakku naik. Anak sudah di atas itu. Masya Allah. Ini saya punya anak. Ada satu habis tamat SMA. Nanya Mau Bapak. mau kuliah. Saya bilang sabar dulu Pak. Ini kurang. Berarti uang apa? Anaknya Bapak yang mana Pak? Yang mau lanjut kuliah? Iya, ada kerjaan dia gunting-gunting rambut di Kapsalon. Oh, berarti dia tidak bisa lanjut kuliah Pak ya Iya. karena keterbatasan Iya. ekonomi. Kalau yang ini Pak sekolah? Ini baru kelas 6 SD. Yang ini Pak belum sekolah Kalau dia. sekolah. Berarti anaknya Bapak 3 orang. Iya. Yang satu itu laki-laki perempuan Pak yang kerja. Laki-laki. Oh, yang kerja laki-laki. Iya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti Bapak sekarang tinggal di Huntara satu keluarga semua. Iya, tinggal ini karena saya punya anak itu tinggal di situ di tempat kerjanya. Oh, tinggal di Iya. tempat kerjanya Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kerjanya Pak ya. Iya. Sedikit bantu-bantu biayanya hidupnya Bapak. Iya. Kira-kira Pak, kalau boleh mau tanya ini, dengan jualan garam, dengan Bapak bawa koran itu Pak, cukup tidak untuk biaya sekolahnya adik-adik ini? Ya alhamdulillah. Walaupun Iya. walaupun memang bercukupan sekali Iya. Pak ya, setidaknya masih bisa. Dia sekolah di mana Pak? Di situ. Iya. Kan saya kalau habis sembahyang subuh turun sudah papi bantar koran. Ya biasa lambat mau pergi sekolah. Dan naik motor kemarin. Berarti Pak, walaupun hidup susah tetap ibadah dijaga ya Pak. Tetap Sudah itu ya. tetap Tuhan nomor 1 Pak. Sudah itu amalnya dulu. Iya Pak. Betul Pak. Tapi Bapak orang tuanya memang sudah tidak ada. Sejarah. Begitu juga Ibu. Iya, ibu baru-baru meninggal. Suami. Ini aja dulu. Habis Bapak jadi korban gempa itu Pak,
Bapak kira-kira dapat bantuan dari pemerintah? Ya alhamdulillah ini kan dipakai. Baju Pak. Iya baju. Karena memang waktu itu tidak ada lagi barang-barang yang ada. bisa diambil. Nah, 3 hari 3 malam dipakai baju di celana itu dipakai sholat terus Itu ya. saja. Kalau 2 harinya itu saya jemur di sini baru dijemur, ditunggu kering baru pakai lagi. Karena bau sudah kita rasa kalau sholat. Sholat Pak, Iya. tetap menjaga kebersihan di Iya, rumah sholat iya. Pak. Biar bagaimanapun kita. Iya itu namanya gitu. Nanti 4 harinya baru dapat bantuan dia di Ansit di bawah sana. Iya, di bawah sana di apa namanya hutan kota barangkali di bawah sana itu. Di situ dapat bantuan apa Pak? Dapat super mie, beras, Oh berarti sembako Pak ya? beras, celana, Baju Pak. baju. Nah itu sudah kita ulang ke Jadi- ganti mie. Berapa lama Bapak itu baru bisa dapat tempat tinggal Pak? Tidak tahu ini apa. Habis di situ kita buat tenda disuruh pindah lagi di sini di Unismu. Habis tinggal pindah lagi Pak? Iya, Tinggal pindah lagi? Pindah lagi di Unismu, baru disuruh pindah lagi di Gadung Koni. Gadung Koni sudah didapat Huntara. Dapat Pak. Motor itu kan waktu itu kan bensin susah Pak, jadi Jadi saya pergi mengemis juga bensin di Pertamina. Masya Allah. Iya, baru saya jual juga di situ karena saya tidak ada apa-apa. cuma itu yang bisa dibikin Iya. Pak. Jadi sudah berapa lama tinggal di Untara Pak? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Pak, Iya. berarti kira-kira itu setelah gempa dari 2019 Bapak tinggal di situ Iya. ya Pak? Setelah banyak pindah-pindah rumah, pindah tempat, dari tenda baru bisa Bapak dapat rumah yang layak. Sedangkan ini Huntara ini kita setengah mati. Masih setengah mati juga Pak. Panas. Apa yang setengah mati dulu Pak? Kalau air lancar Pak? Tidak juga. Ya, Susah selalu, juga, iya, Pak. susah juga. Lampu Pak, listrik itu dibayarkan? Kalau lampu kita isi sendiri. Oh isi sendiri Iya, Pak? pakai pulsa. Pulsa. Iya. Masalahnya sistem Iya, Pak. Iya. Sedangkan itu sudah jebol-jebol. Sudah rusak-rusak. Iya. kasih bor. Kan kita saja itu terreplace yang tebal itu. Cuma itu saja kita pakai. Jadi kalau diinjak babunyi sampai ke ujung sana. Sambung. Iya, baku sambut-sambut kayak begitu. Kayak sekolah. Oh iya, jadi Bapak berjual di sini dari pagi Pak? Pokoknya pulang Bantar Kora langsung ke sini. Iya, atau Bapak antar koran jam berapa Pak? habis sampai subuh. Habis sampai subuh Iya. Bapak syuting. Baru di sini. Pulang itu beli ikan, sayur, bawa ke atas masak. Masak. Ya, baru turun kemari. Kemari lagi. Iya. Di sini habis sembahyang Isya kita baru pulang. Pulang. Jadi Pak kira-kira nanti kalau Untara itu kan tidak selamanya Pak. Iya. Bapak sudah punya rencana bagaimana Pak? Pada- Kalau umpamanya tidak apa untab kembali ulang kita di tempat. Walaupun memang situ bekas tsunami Pak ya? Iya. Mau tidak mau. Kita mau tinggal kemana kalau tidak kembali ulang di tempat. Kalau Baru kita sisanya di situ biasa kita masih mau pakai air habis. habis Pak. Habis. Karena banyak yang pakai. Iya. Dan baru tanduk kan cuma berapa saja isinya itu 2.200. Nah, baru kita Banyak. 12 kakak 12 pakai. kakak. Kira-kira Pak, kalau boleh tanya harapannya Bapak ke depannya ini bagaimana Pak? Harapannya Bapak sama pemerintah untuk Bapak sendiri bagaimana Pak dengan keluarga? Ya tahu ini bagaimana anunya ini karena kita sudah cukup berjuang kita untuk mendapatkan rumah huntap, tapi ya tahu pemerintah ini karena memang kita punya kemauan. Berarti satu-satunya harapannya Bapak sekarang tempat tinggal Pak yang layak. Itu Iya, saja Pak. Iya, cuma tiada lain. Kalau masalah bantuan apa guys kita tidak terlalu sudah. Karena Bapak sudah usaha Iya, kan Pak. usaha bagi Yang penting itu saja rumah saja tempat tinggal tempat tinggal itu. yang layak. Iya. Apa kalau kita lihat barang itu di dalam Huntara itu, di situ barang di situ juga kita tidur. Pokoknya balik begini dos pakaian. Jadi pokoknya kita tiada senang di dalam situ. Jadi makasih banyak ini Pak informasinya semuanya sekali. Makasih pelajaran sama kami. Kasih cerita tentang hidupnya Bapak. Iya. Makasih banyak. Iya.
Fatma cita-citanya mau jadi apa, Dek? Tentara? Masya Allah. Kalau di sekolah biasanya Fatma suka pelajaran apa? Masya Allah. Berarti mau jadi tentara, deh. Semoga bisa jadi tentara, amin. Kehidupan sebenarnya adalah ikhlas menerima keadaan. Tentang kita sekarang hanya perlu jalani kehidupan tanpa rasa keluh kesah, karena sesungguhnya Tuhan tidak membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Kesederhanaan, yah, bahagia itu sederhana. Sesederhana bahagia ketika kita bisa berkumpul dengan orang yang kita sayang. Kesederhanaan ditulis dengan tulisan biasa, bukan untuk digoreskan oleh tinta biasa, melainkan sebuah ukiran yang dibuat oleh seniman profesional. Mari kita syukuri segala nikmat yang kita miliki hari ini, esok, dan nanti. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu istimewa dengan versi terbaikmu. Dari Bapak Arifuddin, kami mengambil banyak sekali pelajaran. Semoga kamu yang menyaksikan video ini juga bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Sekian kisah inspiratif dari Bapak Arifuddin, sang penjual garam di pantai Talise. Never be someone else in front of me, so that I can love you just the way you are. Do the best, get the best result, and be grateful for what you have. Being happy isn't about how much money you have. Being happy is about as much as you can be thankful. Accept and go through the process without protesting to the giver. Yes, that's thanks.